Halo anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ya, tentu semua anak-anak ibu selama PJJ pembelajaran jarak jauh harus menjaga stamina atau kesehatannya, harus makan teratur, minum yang banyak ya, biar tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugas dari Bapak dan Ibu. Oke anak ibu ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, ya kan? Penjumlahan maupun pengurangan. Sekarang kita masuk ke dalam perkalian pecahan. Dalam perkalian pecahan ya, ada 4 bagian juga. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Yang ketiga, perkalian pecahan desimal dengan desimal. Yang keempat, perkalian pecahan persen dengan persen. Nah, mari kita pelajari ya satu-satu anak ibu ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contohnya ya. Oke. Yang anak ibu 1/4 kali 3/5. Nah, dalam perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa ya, intinya, nah ibu selalu bilang ya kan, setiap akhir pelajaran ada inti. Oke. Nah, pembilang dengan pembilang dikalikan ya, pembilang dengan pembilang dikalikan, lalu penyebut dengan penyebut dikalikan ya. Di dalam perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Nah, mari kita kalikan anak-anak itu ya. 1 dikali 3 berapa anak ibu? Itu 3. Lalu 4 dikali 5 berapa? 20. Jadi hasilnya 3/20. Bagaimana? Gampang kan? Jadi perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Di sana anak mengerti? Ya, oke. Contoh selanjutnya, ya. 2/6 kali 3/4. Nah, nih coba anak lihat dulu. Nah, apa tadi bilang tadi? Pembilang dikali dengan pembilang. Berapa 2 kali 3? 6. Lalu penyebut dikali dengan penyebut. Berapa 6 kali 4? Sama dengan 24. Ya kan? Jadi hasilnya 6/24. Bagaimana anak-anak ibu? Bisa dimengerti pelajaran ibu? Bisa anak-anak ibu ya. Oke. Nah, anak ibu yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campurannya. Yang kedua, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, contoh ya. 1, 2/3 dikali 2/5. Nah, bagaimana dalam pecahan campuran dengan pecahan campuran? Nah, ibu, dalam perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran, biar gampang. Nah, anak-anak ibu, ini ubah dulu ke pecahan biasa ya. Dua-dua soalnya ubah ke pecahan biasa. Oke. Nah, lihat anak-anak ibu, bagaimana mengubah pecahan campuran dengan pecahan biasa? Tentu kalikan penyebut dengan bilangan asli ya. 3 kali 1 3 tambah 2 5, sehingga hasilnya 5/3 dikali 5 kali 2 ya, penyebut dengan bilangan asli. 5 kali 2 10 tambah 2
12 ya. 12 per 5 ya kan. Nah sudah sama-sama pecahan biasa kan anak-anak ibu? Sudah atau belum? Sudah kan? Sudah sama-sama pecahan biasa ya. Jadi pertama yang kamu lakukan pecahan campuran, kamu ubah ke pecahan biasa. Dulu anak-anak ibu baru kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Nah 5 kali 12, ayo berapa anak-anak ibu? 5 kali 12 60 ya. 60 per, nah 3 kali 5 berapa? Itu 15. Nah setelah dapat hasilnya, ini kita rubah lagi nak ya. Hasilnya kemana? Kembalikan lagi ke pecahan campuran ya. Kembalikan lagi ke pecahan campuran. Itu pun ada syaratnya ya. Kalau hasilnya pembilangnya lebih besar, baru bisa kita rubah ke pecahan campuran. Kalau pembilangnya kecil, tidak bisa. Dan nanti hasilnya kemana? Ke pecahan desimal. Nanti kita pelajari ya. Oke. Nah, di hasil terakhir adalah 60 per 15 dari 5 kali 12. Lalu ya, ini kita rubah kemana? Ke pecahan campuran. Oke. Nah 60 per 15 berarti 60 dibagi 15. Berapa 60 bagi 15? Yuk coba, siapa tahu? Oke anak ibu, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran ya. Kalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Di sini sudah ada buat ya. Tulis contohnya 1 2 per 3 dikali 2 1 per 5. Nah, ini harus kita rubah dulu ke pecahan biasa ya, biar gampang mengerjakannya. Oke. Nah, cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa kemarin sudah ibu ajarkan kan, ibu terangkan kan. Oke. Penyebut dikali bilangan asli 3 kali 1 3 tambah 2 5 per 3. Oke. Yang kedua 5 dikali 2 10 tambah 1 11 sehingga hasilnya 11 per 5. Nah sudah sama-sama pecahan biasa kan dua-dua ya kan. Nah baru kita kalikan. Oke. Nah 5 kali 11 50 55. 3 kali 5 15. Nah anak-anak ibu setelah dapat hasilnya ya, setelah dapat hasilnya perkalian pecahan ini ya, dan campuran-campuran ini setelah kita rubah ke pecahan biasa, kita kalikan pembilang-pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah lalu kita kembalikan lagi dia, kita ubah lagi ke pecahan campuran. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Tentu kita bagi ya, cari jawabannya yang mendekati ya. Oke anak ibu ya, bagi. Oke. Nah 55 dibagi 15 ya, 55 per 15 55 dibagi 15 mendekati 55. Ayo berapa? 15 kali berapa supaya mendekati 55? Ayo 15 kali 3 ya kan? 15 kali 3 tambah 3 ya. Nah 15. Nah 3 kali 15 berapa anak ibu? Kalian kembalikan. Nah baru nanti berapa sisanya ditulis, diletakkan sebagai pembilang ya. 3 kali 15 berapa? 45. Berapa sisanya? Ayo 45. Berapa sisanya? Tentu 10 ya. Jadi hasil terakhir yaitu 3 10 per 15 ya. 3 10 per 15. Oke jangan ibu ya. Pertama tadi yang kamu lakukan pecahan campuran, rubah ke pecahan biasa ya.
Setelah itu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, setelah selesai, boleh kamu kembalikan lagi ke pecahan campuran hasil terakhir. Itu pun kalau hasil perkaliannya pembilangnya lebih besar, ya. Oke, anak ibu. Nah, contoh yang kedua. Oke, anak ibu, contoh yang kedua ya. 1/6 dikali 1/3/5 ya. Tadi pesan ibu apa tadi? Ubah ke pecahan biasa ya. 6 kali 1, 1 tambah 1 7/6 ya. 7/6. Oke. Kali 5 kali 1 5 tambah 3 8 menjadi 8/6. 1/6 dikali 1/3/5. Nah, kita ubah ke pecahan biasa ya. Yang 1/6 menjadi 7/6. Lalu 1/3/5 menjadi 8/5 ya. Menjadi 8/5. Nah, sudah sama-sama pecahan biasa kan anak-anak ibu? Oke. Lalu kita apakan? Kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. 7 kali 8 56 per 6 kali 5 30. Nah, tadi lalu diapain lagi? Setelah dapat hasilnya, kita ubah lagi deh ke pecahan campuran dengan syarat apabila pembilangnya lebih besar ya. Oke. Nah, 56 bagi 30 mendekati 56 bagi 30. Lalu berapa nak? 2 atau berapa? Tentu 1 ya. 1/30. Berapa sisanya? Ayo, 56 kurang 30. Tentu sisanya 26 ya kan? Tentu sisanya 26. Lalu sisanya kita letakkan sebagai pembilang ya. Oke anak ibu ya, belajar ya anak ibu ya. Nah, biar lebih mengerti, lebih memahami semua pelajaran dari ibu ya. Oke. Nah anak ibu, sekarang kita lanjut ya yang ketiga, yaitu perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal ya. Perkalian pecahan desimal dengan pecahan desimal. Oke. Nah, dalam perkalian pecahan desimal dengan desimal tentu kita buat caranya ke bawah mengalihkannya ya. Nah, pas contoh ya. 1 kali 5 dikali 7. Nah, ini lihat anak-anak ibu ya. 1,5 dikali 7. Nah, kita kalikan ya. 7 kali 5 berapa anak ibu? Tentu 35. Berapa tulis? 5. 3-nya disimpan di atas ya. Lalu kalikan 7 dengan 1. Berapa 7 kali 1? Tentu 7. Ambil yang disimpan di atasnya. Berapa nak? Tambah 3 menjadi 10. Nah, bagaimana jawabannya ini? Nah, 1,5 dikali 7 hasilnya ya. 5 kali 7 35 simpan 3. Lalu 7 kali 1 7 tambah 3 10. Nah, lihat letak tanda koma berapa angka? Ya, letak tanda koma berapa angka ya di belakang koma? Tentu 1 angka, 1,5 1 angka. Nah, bagaimana cara meletakkan tanda koma? Nah, lihat 1 angka dan koma dari kanan ya, dari belakang. 1 angka dan koma berarti 1 koma ya, 1 koma. Jadi hasilnya 10,5. 1 angka di belakang koma. Oke anak ibu. Nah, contoh yang kedua ibu berikan lagi ya. Tulis ya. 2,4 ya dikali 1,2. Ayo lihat anak-anak ibu. Oke, 2,4 dikali 1,2.
2. Mari kita kalikan satu persatu. 2 kali 4 adalah 8. 2 kali 2 4. Lalu 1 kali 4 4. 1 kali 2 2. Baru kita jumlahkan. Nah, jumlahkan ya. Setelah siap dikalikan ya. Setelah siap dikalikan kita jumlahkan ya. Turun adalah 8. 4 tambah 4 adalah 8. Lalu 2. Nah, lihat bagaimana menghitung tanda komanya. Berapa angka di belakang koma. Nah, 2,4 dikali 1,2 ada 2 angka di belakang koma ya. Yaitu 1, 2. Nah, tadi bilang bagaimana untuk menentukan, meletakkan ya, atau menuliskan tanda koma di belakang bilangan ya. Hitung dari kanan atau dari belakang ya. 1, 2. Berarti hasilnya 2,88 ya. 2,88 bukan 2,88. No ya. Jangan satu persatu ucapkan bilangan itu ya. 2,88. Oke, nah Ibu, yang keempat yaitu perkalian pecahan persen dengan pecahan persen. Perkalian pecahan persen dengan pecahan persen. Dalam perkalian pecahan persen ya, persen itu kita ubah dulu menjadi per 100 ya. Menjadi berapa Nana Ibu? Menjadi per 100 supaya gampang mengerjakannya. Oke, lihat contoh ya. 15% dikali 20%. Nah, tadi apa bilang tadi? Persennya kita ubah menjadi per 100 ya. Oke, lihat anak-anak Ibu. 15 per 100 dikali 20 per 100. Nah, oke. Nah, setelah sama-sama dia menjadi pecahan biasa, baru kita kalikan ya. Baru kita kalikan. Oke, 15 kali 20 berapa Nana Ibu? 15 kali 20, 15 kali 2, 30, tambah nolnya berarti 300 per berapa Ibu? 100 kali 100 ada berapa nolnya? 4, berarti per 10.000 ya. Lihat Ibu ya. Ya. Dalam perkalian pecahan persen dengan persen, ubah dulu persennya menjadi per 100 ya. Baru buat ke dalam pecahan biasa. Setelah itu kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, setelah selesai dikalikan, ini kita ubah lagi ke persen dengan cara membagi 100 masing-masingnya, bagi 100 masing-masingnya. Oke, Ibu buat ya. 100 per 100 ya. Oke, lihat. Nah, 300 dibagi 100. 1, 2, 1, 2. Dia kalau membagi, ya kalau dia bilangan 0, boleh kita hapus ya, coret ya. Nah, jadi 300 dibagi 100 hasilnya 3. Lalu 10.000 dibagi 100. 1, 2, 1, 2. Berapa tinggal Ibu? Tentu 2 nolnya berarti 100. Jadi 3 persen ya. 3%. Jadi hasilnya 3 per 100. Oke, kita buat di sini, buat sini ya. Hasilnya 3 per 100. Kita buat ke dalam persen. Hasilnya harus kita buat kembali ke dalam persen ya. Setelah selesai dikalikan anak Ibu, dibagi ya, dibagi dengan 100 masing-masing. Nah, 3 per 100. Lalu hasil akhirnya nak
tetap pecahan persen. Jadi 3%. Oke anak-anak ibu? Ya. Nah, contoh yang kedua. 25% dikali 8%. Nah, coba tadi ya persen kita buat menjadi per 100 ya. Jadi 25/100 dikali 8 per 100. Berapa nah ibu? 25 kali 8. Yuk 5 kali 8 40. Ya, letakkan 0 sampai 8 kali 16 berarti 20 ya. Jadi 200 ya. 200 per 10.000 ya. 200 per 10.000. Nah, apa tadi bilang setelah selesai? Sama-sama dibagi berapa, Nak? Sama-sama dibagi 100 ya. 100 ya. Nah, lihat. Ini berapa anak ibu? 2 ya kan? Lalu 1, 2. Tinggal berapa anak ibu? 100. Jadi hasilnya 2/100. Lalu apa yang bilang tadi? Hasil akhirnya harus tetap diubah kemana? Ke persen ya. Hasil akhirnya setelah selesai kita kalikan, kita bagi dengan 100 ya masing-masing. Nah, pecahan biasa. Lalu kita ubah kemana? Ke pecahan persen hasil akhirnya ya. Menjadi 2%. Oke anak ibu? Ya, menjadi 2% ya. Itulah hasil akhirnya tetap ke persen. Oke anak ibu? Oke anak ibu ya. Ya, ditonton video ibu sampai habis. Ya, dicatat. Biar bisa nanti anak-anak ibu mengerjakan tugas dari ibu ya. Tonton. Jadi tadi ada 4 bagian: perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa, perkalian pecahan campuran, perkalian pecahan desimal dengan desimal, terakhir perkalian pecahan persen dengan persen ya. Oke anak ibu ya, tetap semangat ya, biar ada gunanya kita belajar di rumah. Walaupun belajar di rumah lalu PJJ, kita harus tetap semangat biar pelajaran yang kalian terima bermanfaat betul atau mantul.